saudaraku, hari ini mari kita ikuti kebenaran dinyatakan. Usaha manusia sia-sia. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan di Roma 3, ya, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu perhatikan itu baik-baik ya, supaya kita ingat ini. Jadi hidup yang kekal dalam apa, saudaraku? Dalam Kristus Yesus. Nah, orang sering berkata mau hidup kekal dalam sorga, kan gitu ya, dalam sorga. Nah, di sini sudah jelas dikatakan ya, hidup kekal dalam Kristus Yesus. Nah, jadi supaya kita tidak memikirkan sorga-sorga yang fisik, ini sudah dikatakan hidup kekal dalam Kristus Yesus. Ini menjadi pemikiran juga ya bagi teman-teman. Kemudian di 1 Korintus 15 ayat 56 dikatakan ya, tenggat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, ini penting menjadi perhatian bagi kita, saudaraku, bahwa sengat maut, tadi upah dosa adalah maut. Nah, sengat maut ya ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi di Alkitab kita itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada dua hal. Satu, kehidupan dengan hukum Taurat, satu kehidupan dengan kasih karunia. Nah, ini kita perlu perhatikan banget ya. Jadi di sini dengan tegas dikatakan bahwa kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, Galatia 2 ayat 16 berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena apa? Iman dalam Kristus Yesus. Sangat jelas ya. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, dengan tegas dikatakan sini, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi jelas, maka ini sia-sia. Jadi kalau ada orang berusaha ya melakukan hukum Taurat ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dia katakan upaya manusia sia-sia. Jadi sia-sia. Ya, tak seorang pun dibenarkan. Nah, Matius 10 ayat 38 juga berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi sudah jelas di sini bahwa siapa yang hidupnya tidak fokus kepada Kristus, ya, maka mereka tidak layak bagi kerajaan Kristus, ya, tidak layak.